مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kemudian kita lanjutkan. Waqad zakara Mujahid anna qabil ujila bil uquba yawma qatala akhahu fa'ullikat saquhu ila al-fakhidhihi wa ju'ila wajhu ila syams kaifa madarat tankila bihi wa ta'jila li dhanbihi wa bughi wa hasadi li akhihi li abawayhi. Nah, setelah Qabil membunuh Habil, kita masih lanjutkan kisah Nabi Adam. Maka saat itu juga Qabil mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi hukumannya dirantai, mulai dari betis sampai ke paha. Kemudian dia terbaring di atas tanah dengan rantai besi tersebut menghadap ke matahari. Itu pendapat Imam Mujahid. Jadi Nabi kutip ketika menceritakan ini, Nabi katakan tidak ada azab yang paling cepat Allah turunkan di dunia seperti dua dosa. Satu riwayat dua dosa, riwayat yang lain tiga dosa. Dosa yang pertama durhaka, uququl walidain. Nah, orang yang durhaka sama orang tua itu azabnya Allah percepat di dunia. Gak pakai ditahan, kontan dikasih di dunia. Ta'jil namanya, dipercepat azabnya. Sudah dapat azab dipercepat di dunia, Allah simpan juga di akhirat. Makanya durhaka sama orang tua ini paling berbahaya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma. Jangan bilang uff di hadapan keduanya. Wala tanharhuma, jangan menghardik mereka berdua. Ini namanya kias. Jadi mengatakan saja tidak bisa, apalagi menyakiti dengan fisik. Mengatakan saja tidak bisa. Saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf rahimahumullah radhiyallahu anhu. Waktu saya belajar di Madrasah Athaqafiyah Islamiyah, itu kiai-kiai yang belajar ke Sayyidul Walid, di antaranya Kiai Haji Hasbullah, ada di Jakarta. Beliau mengatakan Sayyidul Walid menafsirkan kata uf di sini menarik nafas. Jadi ketika menarik nafas itu sudah kategori haram di hadapan orang tua. Tom, ini anak namanya Tom. Tom, tolong beli gula. Ini, aduh. Dapat ayat ini, durhaka, narik nafas, masuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu penafsiran dari Sayyidul Walid. Jadi wala taqul lahuma uffiu, beliau menafsirkan menarik nafas. Tom, tolong beli minyak. Aduh, ini lagi main game nih. Dikit lagi, Mak. Sambil menarik nafas. Itu tanda tidak menerima perintah. Berbeda dengan kaum solihin. Disebutkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan Imam Ali Zainal Abidin. Kita ambil riwayat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, itu beliau tidak pernah makan bersama Sayyidah Fatimah Zahra satu meja sama ibunya. Padahal terkenal sangat berbakti kepada ibu. Beliau punya kawan-kawan heran. Wahai Imam Hasan, engkau kan terkenal sangat berbakti sama ibumu, Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam. Tapi kami tidak pernah melihat engkau makan bersama ibumu. Kenapa? Maka Sayyidina Hasan mengatakan, saya takut kalau saya makan bersama ibu saya, tiba-tiba di saat itu ibu saya dalam hati ingin makan menu yang ada di atas meja atau di tempat makan,
Saya tidak tahu keinginan ibu saya ingin mengambil itu, tahu-tahu saya sudah ambil duluan. Maka saya termasuk anak yang durhaka. Maka saya menghindari itu. Saya menghindari, nanti ibu saya selesai makan, baru saya makan. Kalau saya makan bersama ibu saya takut. Misalnya contoh, ya kita ini sudah agak pakai begini. Ibu kita kadang-kadang disuruh-suruh. Kata Nabi, antalidul ammatu rabbataha. Tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat diantaranya itu budak melahirkan tuan. Budak melahirkan tuan. Budak melahirkan tuan maknanya, sebagian ulama hadis mengatakan maknanya adalah ibu dia melahirkan anak. Seorang ibu melahirkan anak. Nah nantinya anak ini menjadikan ibu seperti budak, suruh sana sini, diperintah. Harusnya terbalik. Itu alamatul qiyamah sugra, tanda kiamat kecil. Kalau sudah banyak anak-anak yang mengatur-ngatur orang tuanya, yang menyuruh-nyuruh orang tuanya, seakan-akan seperti dia tuan dan orang tuanya budak, maka itu sudah tanda mendekati hari kiamat. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita makan satu meja. Oh, kita sudah agak pusing. Ada ikan sisa 1 ekor, ibu kita di depan, kita ambil duluan. Sayyidina Hasan tidak, enggak berani. Saking tidak beraninya, tunggu ibunya makan selesai baru beliau makan. Takut ada yang diinginkan oleh ibunya, dia sudah ambil. Padahal dalam masalah makanan. Nah ini akhlak. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Nah, kemudian disebutkan setelah itu Nabi Adam alaihissalam memiliki anak pengganti daripada Habil alaihissalam bernama Syith alaihissalam. Ini seorang nabi. Jadi ketika Habil meninggal, Allah Ta'ala mengganti dengan namanya Syith alaihissalam. Dan si Qabil sudah meninggal, sudah mati. Tadi saya katakan dosa yang Allah turunkan azabnya sangat cepat. Yang pertama durhaka kepada kedua orang tua, itu cepat Allah turunkan azab. Yang kedua zalim kepada orang. Ini kan zalim, makanya Allah persegera azabnya di dunia. Yang ketiga qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Itu mempercepat azabnya Allah Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu majlis duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi katakan, "Kum, ayo berdiri." Yang merasa sedang ada konflik dengan keluarganya, silakan keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu majlis Nabi bilang, yang merasa ada masalah dengan orang, belum ada minta maaf, silakan keluar, kata Rasulullah SAW. Inna rahmata, karena rahmatnya Allah, lam tanzil, tidak turun, fi qaumin, kepada satu kaum, fihi qati'ur rahim, yang di dalamnya ada satu orang yang sedang putus silaturahmi. Kita rame begini, ada satu orang yang sedang konflik atau sedang zalim kepada orang, dia belum dapat maaf, maka gara-gara satu orang itu rahmat Allah tidak turun. Itu kata Nabi SAW. Makanya Nabi bilang, keluar yang merasa sedang ada masalah, silakan keluar, karena rahmatnya Allah tidak turun. Kemudian tidak lama berselang ada yang keluar, seorang pemuda keluar. Dan Nabi menutup aib tersebut, tidak menyebutkan namanya siapa. Dia keluar ketika keadaan lagi tenang, dia di belakang, pelan-pelan dia keluar
masjid Nabi SAW. Setelah dia keluar, dia pergi ke rumah bibinya. Ternyata lagi konflik dengan bibinya. Ketemu bibinya, minta maaf. Ketika minta maaf sudah selesai, dia balik lagi ke majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan hadis tadi, Allah tidak menurunkan rahmat yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi, kata Rasul SAW. Nah, ini masalah yang harus kita perhatikan. Sama orang tua, sama orang jangan zalim. Kemudian yang sedang putus silaturahmi disambung. Kalau orangnya memang ketika kita nyambung silaturahmi dia tetap jahat, itu lebih baik menghindar. Menghindar. Kata Nabi, kalau kita masih baik sama orang yang tidak tahu kebaikan, orang yang tidak tahu kebaikan, itu seperti kita memberikan makanan kepadanya batu bara api neraka. Jadi orang yang tidak tahu kebaikan, ini orang yang dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kasusnya Qabil membunuh Habil karena zalim, Allah percepat azabnya. Nah, ketika si Habil meninggal, Allah hibur hati Nabi Adam, dilahirkan seorang anak yang baik, yang soleh, namanya Nabi Sis alaihissalam. Disebutkan bahwa kana umru Adam yauma wulida lahu sis mi'ah wa thalathina sanah. Umurnya Nabi Adam pada waktu itu di saat dilahirkannya Nabi Sis alaihissalam adalah 130 tahun. Umurnya Nabi Adam 130 tahun. Wa asa ba'da dzalik 800 sanah. Dan Nabi Adam hidup setelah itu 800 tahun. Jadi umur beliau berapa? Nabi Adam 930 tahun. Menurut riwayat ini umur Nabi Adam 930 tahun. Wa kana umru sis yauma wulida lahu anus mi'a wa khamsa sittina asa ba'da dzalika 300 sana wa wulida lahu banun wa banat wa ghairu anus. Nah, kemudian Nabi Adam ini umurnya sampai 930 tahun. Dia menyaksikan anak keturunannya 400.000 orang. Jadi Nabi Adam ketika masih hidup, dia punya cicit, punya segala macam itu. Dapat 400.000 orang. Dengan pernikahan dengan Hawa dan juga anak-anaknya menikah. Mereka nikah, saya sudah jelaskan kan, sesama saudara. Karena zaman itu manusia tidak ada, hanya ada mereka. Syariat ini sudah dihapuskan.